Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gunawan dari SMA Negeri 19. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman berkaitan dengan suatu masalah yang cukup penting juga ya, untuk kenyamanan belajar, ekosistem belajar, terutama lingkungan sekolah, yang sampai pada saat kemarin setelah dicabutnya SK PPKM secara nasional termasuk juga di Kabupaten Garut, aktivitas pembelajaran sudah mulai diharapkan relatif normal. Nah, kenormalan kegiatan ini tentu harus ditunjang oleh beberapa fasilitas dan sarana yang sudah mulai harus dioptimalkan. Salah satu yang cukup mengganjal di SMA 19 itu diantaranya ketiadaan kantin ya, sehingga anak-anak ketika istirahat mereka membutuhkan sarapan atau apa bergerombol di pagar, bahkan berjubel di pintu gerbang. Bahkan ada juga yang terpaksa harus diberi izin keluar karena memang di sekolah belum ada kantin. Sebenarnya kantin tidak bolehkan dulu berkaitan dengan situasi pandemi. Alhamdulillah kondisi sekarang barangkali menuju kondisi yang normal dan sekolah juga sudah mempersiapkan pengadaan kantin untuk kebutuhan anak-anak. Walaupun tentu dari sisi manajerial ini juga perlu pemikiran yang cukup matang. Beberapa elemen sekolah yang disiapkan untuk membahas mengenai kantin ini sudah pernah kita berbicara sampai pada kesimpulan untuk kenyamanan dan fokus dalam tugas, maka kantin secara aklamasi barangkali di antara manajemen sekolah diserahkan ataupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yang pada saat ini pihak ketiga mengajukan surat perjanjian kerjasama dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini barangkali cukup adil ya, karena memang investor atau pihak ketiga yang kita ajak kerjasama juga memperhitungkan berbagai alternatif resiko. Kita juga memahami ya, karena memang konsep kantin yang ada di SMA 19 ini diharapkan menjadi kantin yang sehat, kantin sehat sekolah, bahkan mungkin jadi juga model kantin rujukan bagi sekolah-sekolah sekitar, bagaimana mengelola kantin yang mampu menunjang optimalisasi layanan pembelajaran atau layanan belajar. Pada prinsipnya pengelolaan sepenuhnya diberikan ke pihak ketiga, sekolah hanya memediasi, memfasilitasi ya, yang sebetulnya terbatas pada pengadaan ruangan dan jaringan listrik, barangkali yang menjadi kewajiban sekolah. Manajemen pengelolaannya oleh pihak ketiga dengan saran, usulan, dan rekomendasi yang bersifat mengikat dari sekolah. Mudah-mudahan kantin ini bisa mulai launching pada awal semester baru dengan berbagai pertimbangan, terutama memfasilitasi juga beberapa pedagang yang sudah biasa mangkal di depan sekolah, yang sudah cukup lama melayani anak-anak. Kemudian juga beberapa aspirasi dari warga sekolah yang menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan ke depan kantin ini menjadi kantin yang baik, yang sehat, yang membawa kemajuan juga bagi warga sekolah, di samping memenuhi kebutuhan anak didik yang bersekolah di SMA Negeri 19. Bentuk kerjasama ini barangkali bisa dijadikan sebagai satu contoh apabila ada teman-teman dari sekolah yang lain yang ingin
pelajari ya, ingin juga mengikuti, dan mudah-mudahan jadi aspirasi, karena fleksibilitas perjanjian barangkali lebih adil, dan ini perjanjian ini tidak mengikat selamanya, tapi terikat pada satu batasan waktu, misalnya 1 tahun, yang kemudian setelah 1 tahun dievaluasi apakah ditingkatkan dalam profit share-nya ataupun perbaikan layanannya dan lain sebagainya, sehingga kantin juga menjadi salah satu laboratorium perencanaan dan laboratorium belajar, terutama bagi peserta didik yang berkaitan dengan mata pelajaran misalnya kewirausahaan ataupun ekonomi, bisa belajar dari kantin yang betul-betul dikelola secara profesional di sekolah gitu. Itu barangkali yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi bagi teman-teman di sekolah yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.